Sobat Psikologi, kembali lagi bersama saya Cindy Nuraini, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video kali ini, kita akan mereview materi mengenai statistika deskriptif dan inferensial, statistika parametrik dan non-parametrik, serta kita akan membahas mengenai hipotesis. Selamat menyimak! Materi pendahuluan. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang hanya berusaha melukiskan atau menganalisa kelompok data yang berasal dari sampel tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar. Pada statistika deskriptif, diperoleh ukuran-ukuran berupa statistik. Karena itu juga ada yang menyebut statistik deskriptif dengan ukuran statistik. Sedangkan statistika inferensial adalah metode statistika untuk menganalisis data sampel dan dilakukan penarikan kesimpulan tentang karakteristik atau ciri dari suatu populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Statistika parametrik adalah metode statistika yang pada penerapannya membutuhkan asumsi tentang distribusi atau sebaran populasinya, seperti asumsi distribusi normal atau asumsi distribusi khusus lainnya. Lalu, statistika non-parametrik adalah metode statistika yang tidak diperlukan asumsi tentang parameter-parameter dan bentuk distribusi populasinya. Prosedur parametrik mengasumsikan data memiliki sebaran teoretik dan nilai data itu sendiri yang digunakan dalam analisis. Prosedur non-parametrik tak mengasumsikan data memiliki sebaran teoretik tertentu dan biasanya kategorik yang digunakan dalam analisis. Kesimpulannya, statistik parametrik membutuhkan asumsi distribusi, memiliki skala ukur rasio dan juga interval. Sedang statistik non-parametrik bebas distribusi dengan skala ukur ordinal dan juga nominal. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar ataupun salah, suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Menurut Tiro, hipotesis adalah dugaan atau asumsi sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Kegunaan hipotesis menurut Tiro untuk mengidentifikasi data yang akan dikumpulkan, untuk merancang instrumen pengumpulan data, untuk merencanakan teknik pengambilan sampel, dan untuk memilih metode analisis data yang akan digunakan. Hipotesis dibedakan menjadi dua. Hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang didasarkan pada teori tertentu, dan hipotesis ini berbentuk verbal atau dalam kalimat. Hipotesis statistik yaitu asumsi atau dugaan dikhususkan mengenai parameter. Hipotesis statistik dinyatakan dalam dua bentuk. H0, pernyataan tidak ada hubungan, pengaruh, atau perbedaan, dinyatakan dengan kalimat negatif. H1, hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, dirumuskan dengan kalimat positif. Pengambilan keputusan akan memunculkan dua jenis kesalahan, yaitu salah jenis 1 adalah kesalahan akibat menolak H0 padahal H0 benar. Salah jenis 2, kesalahan akibat menerima H0 padahal H1 benar. Besarnya peluang kesalahan ini dapat dihitung sebagai berikut. Kaidah keputusan. Jika p-value kurang dari alfa, maka H1 benar. Jika p-value lebih dari alfa, H0 dianggap benar. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis. 1. Tuliskan hipotesis statistik yang akan diuji. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis sederhana dan hipotesis majemuk. 2. Menentukan taraf signifikan atau alfa. 3. Hitung statistik ujinya. Keempat, tentukan batas kritis atau daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif atau H1. Dan yang terakhir, buat kesimpulan. Ini adalah kurva dari pengujian hipotesis. Silahkan disimak.
Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.